Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan supply chain management dan manajemen quality. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, saya Diva Yunik Prakusya, NPM 260. Saya Fitra Zara, NPM 254. Saya Sarul Ardi Pamungkas, NPM 295. Saya Andita Rizky Yulani, NPM 446. Saya Zumrati Rosida, NPM 452. Next. Yang pertama adalah kepentingan strategis rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi semua aktivitas rantai pasokan, dimulai dengan bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Tujuan dari manajemen rantai pasokan ini sendiri untuk menyusun rantai pasokan sehingga memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaatnya bagi konsumen akhir. Next. Yang kedua, sumber pasokan. Perusahaan perlu menentukan secara strategis bagaimana merancang rantai pasokan. Namun sebelum memulai desain rantai pasokan, manajer operasi harus terlebih dahulu mempertimbangkan keputusan buat atau beli dan outsourcing. Keputusan buat atau beli, pilihan antara memproduksi komponen atau layanan di rumah atau membelinya dari luar sumber. Selanjutnya, pengalihdayan atau outsourcing mentransfer beberapa aktivitas internal tradisional dan sumber daya perusahaan ke vendor luar. Membuatnya sedikit berbeda dari keputusan make or buy tradisional. Vendor yang melakukan layanan outsourcing adalah ahli dalam spesialisasi tertentu. Hal ini membuat perusahaan outsourcing fokus pada faktor kunci keberhasilan dan kompetisi intinya. Next. Yang selanjutnya, basis pasokan. Pemasok atau vendor harus dipilih dan dikelola secara aktif. Pemilihan pasokan mempertimbangkan banyak faktor seperti kesesuaian strategis, kompetisi pemasok, pengiriman, dan kinerja kualitas. Pemilihan pemasok dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, evaluasi pemasok. Evaluasi pemasok ini melibatkan pencarian pemasok potensial dan menentukan kemungkinan mereka menjadi pemasok yang baik. Jika pemasok yang baik tidak dipilih, maka semua upaya rantai pasokan lainnya akan sia-sia. Yang kedua, pembagian pemasok. Pembeli memastikan pemasok memahami persyaratan kualitas, spesifikasi produk, jadwal dan pengiriman, dan kebijakan pengadaan. Pengembangan pemasok mencakup mulai dari pelatihan, bantuan teknik dan produksi, hingga produser transfer informasi. Yang ketiga, negosiasi. Negosiasi merupakan sistem elemen penting dalam pekerjaan manajer pembelian dan keterampilan negosiasi yang diasah dengan baik sangat dihargai. Berikut adalah 3 jenis strategi negosiasi klasik. Yang pertama, model harga berbasis biaya model. Yang kedua, model harga berbasis pasar. Dan yang ketiga, penawaran kompetitif. Yang keempat adalah mengontrak. Kontrak dirancang untuk berbagai resiko, berbagai manfaat, dan menciptakan struktur intensif untuk mendorong anggota rantai pasokan mengadopsi kebijakan yang optimal untuk seluruh rantai. Yang kelima, pembelian terpusat. Perusahaan dengan banyak fasilitas harus menentukan item mana yang akan dibeli secara terpusat dan mana yang memungkinkan situs lokal untuk membeli sendiri. Pembelian terdesentralisasi yang tidak diawasi akan menciptakan malapetaka. Yang terakhir adalah e-procurement. E-procurement mempercepat pembelian, mengurangi biaya, dan mengintegrasikan rantai pasokan. Ini mengurangi rentetan dokumen tradisional dan pada saat yang sama menyediakan basis data pemasok, pengiriman, dan data berkualitas kepada personel pembelian, meliputi katalog dan pertukaran online serta lelang online. Next. Selanjutnya, manajemen logistik. Manajemen logistik adalah bagian dari proses supply chain yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Dalam sistem logistik, transportasi berperan dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan moda, vendor, dan pemindahan persediaan masuk dan keluar suatu organisasi. Secara umum, moda transportasi dibedakan atas kereta api, truk, transportasi air, transportasi udara, dan pipa.
Pemilihan moda merupakan permasalahan yang penting. Pemilihan moda dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi geografis, kapasitas, frekuensi, biaya, ketersediaan, kualitas pelayanan, dan reliabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam transportasi adalah mengenal local pick-up and delivery serta long-haul movement. Perusahaan terkait biasanya memperhatikan perbedaan karakteristik jangkauan atau jarak ini dengan strategi transportasi yang berbeda. Untuk local pick-up and delivery, perusahaan biasanya menggunakan armada sendiri. Untuk long-haul movements, biasanya menggunakan outsourcing kepada penyedia jasa logistik. Next. Selanjutnya yaitu manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah sebuah proses yang digunakan untuk memantau pergerakan produk atau barang dari supplier ke manufaktur, grosir, atau retail yang pada akhirnya sampai ke konsumen. Tujuan kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang atau bahan baku mentah untuk diproduksi menjadi barang jadi dan akhirnya disampaikan ke konsumen akhir. Distribusi menjembatani penyaluran barang dari produsen ke konsumen akhir. Saluran-saluran distribusi bertujuan untuk memastikan kuantitas produk yang tersedia tepat jumlah di lokasi yang benar dan di waktu yang benar. Next. Membangun keberlanjutan dalam rantai pasokan. Rantai pasokan yang masuk menarik sebagian besar perhatian, tetapi itu hanya sebagian dari tantangan keberlanjutan. Rantai pasokan kembali juga penting. Logistik terbalik melibatkan proses pengiriman produk yang dikembalikan ke rantai pasokan untuk dijual kembali, diperbaiki, digunakan kembali, dan dibuat ulang, didaur ulang atau dibuang. Tujuan manajer operasi ini harus membatasi pembakaran atau pengumpulan produk yang dikembalikan dan sebagai gantinya berusaha untuk digunakan kembali. Next. Ini merupakan tantangan manajemen logistik terbalik. Masalah yang pertama ada peramalan logistik ke depan relatif langsung, untuk logistik terbalik lebih tidak pasti. Masalah kedua, kualitas produk logistik ke depan seragam, logistik terbalik tidak seragam. Masalah ketiga, kemasan produk logistik ke depan seragam, logistik terbalik sering rusak. Masalah selanjutnya, harga logistik ke depan relatif seragam, logistik terbalik tergantung pada banyak faktor. Masalah selanjutnya, kecepatan. Untuk logistik ke depan seringkali menjadi prioritas dan logistik terbalik seringkali bukan prioritas. Biaya distribusi. Logistik ke depan mudah terlihat dan logistik terbalik kurang terlihat secara langsung. Untuk masalah manajemen persediaan, logistik ke depan konsisten dan logistik terbalik tidak konsisten. Next. Meskipun sering disamakan dengan logistik terbalik, rantai pasokan loop tertutup lebih mengacu pada desain proaktif rantai pasokan yang mencoba mengoptimalkan semua arus maju dan mundur. Rantai pasokan loop tertutup mempersiapkan pengembalian sebelum pengenalan produk. Misalnya, IBM telah mengakui bahwa komponen seringkali memiliki siklus hidup yang lebih lama daripada produk asli yang digunakannya. Jadi, perusahaan telah menetapkan metode sistematif untuk membongkar kembali dan menggunakan peralatan untuk mengekstrak komponen yang masih memiliki nilai, seperti papan kartu dan rakitan hard disk. IBM telah merealisasikan penghematan jutaan dolar dalam biaya pengadaan dengan memanfaatkan saluran pembongkaran suku cadang bekasnya. Next. Untuk mengukur kinerja rantai pasokan. Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara hasil yang sebenarnya diperoleh dengan yang direncanakan. Dengan kata lain, sasaran yang telah ditargetkan harus diteliti sejauh mana pencapaian yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dan metrik memiliki peran penting untuk menetapkan tujuan, mengevaluasi kinerja, dan menentukan tindakan untuk program yang akan datang. Manajer rantai pasokan memerlukan standar atau metrik seperti yang sering disebut untuk mengevaluasi kinerja. Misalnya, rantai grosir besar HIB melacak kriteria seperti total biaya pengiriman per $1 juta, penjualan, kesalahan, dan pengembalian dalam distribusi, dan kepatuhan waktu tunggu. Next. Mengukur kinerja rantai pasokan menggunakan metode SCOR, Supply Chain Operation Reference.
Di situ terdapat 6 bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Yang pertama adalah plan, kegiatan perencanaan untuk menawarkan dan permintaan. Untuk sumber atau kegiatan pembelian, make atau kegiatan produksi, deliver atau kegiatan distribusi, return atau kegiatan rantai pasokan loop tertutup, dan enable atau dukungan untuk aktivitas nilai tambah di luar rantai pasokan. Perusahaan menggunakan SCOR untuk mengidentifikasi, mengukur, mengatur ulang, dan meningkatkan proses rantai pasokan. Model SCOR mendefinisikan proses, metrik, dan praktik terbaik. Next. Metrik model SCOR untuk membantu perusahaan membandingkan kinerja terhadap industri. Performa atribut keandalan rantai pasokan, sampel metrik pemenuhan pesanan yang sempurna, perhitungannya total pesanan sempurna dibagi jumlah total pesanan. Respon rantai pasokan, sampel metriknya waktu siklus pemenuhan pesanan rata-rata, perhitungannya jumlah waktu siklus aktual untuk semua pesanan yang dikirim dibagi jumlah pesanan yang dikirim. Kelincahan rantai pasokan, sampel metrik fleksibilitas rantai pasokan terbalik, perhitungannya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 20% yang tidak direncanakan karena peningkatan jumlah yang dikirim. Biaya rantai pasokan, sampel metriknya biaya manajemen rantai pasokan, perhitungannya biaya untuk perencanaan ditambah biaya sumber, ditambah biaya untuk mengirimkan, ditambah biaya untuk kembali. Manajemen aset rantai pasokan, sampel metrik waktu siklus tunai ke tunai, perhitungannya hari persediaan pasokan ditambah hari piutang beredar dikurangi hari utang beredar. Next. Selanjutnya ada manajemen quality. Yang pertama, kualitas dan strategi. Meningkatkan kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Yang keduanya dapat meningkatkan profitabilitas. Satu studi menemukan bahwa perusahaan dengan kualitas tertinggi 5 kali lebih produktif daripada perusahaan dengan kualitas terendah. Diukur dalam unit yang diproduksi per jam. Kualitas atau kurangnya kualitas mempengaruhi seluruh organisasi, dari pemasok hingga pelanggan dan dari desain produk hingga pemeliharaan. Strategi kualitas yang sukses dimulai dengan budaya organisasi yang mempromosikan kualitas, diikuti dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip kualitas dan melibatkan karyawan dalam kegiatan yang diperlukan untuk menerapkan kualitas. Ketika hal-hal ini dilakukan dengan baik, sebuah perusahaan biasanya memiliki pelanggan yang puas dan keunggulan kompetitif. Mendefinisikan kualitas. Yang pertama ada implikasi kualitas. Selain menjadi elemen penting dalam operasi, kualitas memiliki implikasi lain. Berikut adalah 3 alasan lain mengapa kualitas itu penting. Yang pertama, reputasi perusahaan. Sebuah organisasi dapat mengharapkan reputasinya untuk kualitas baik atau buruk untuk mengikutinya. Kualitas akan muncul dalam persepsi tentang produk baru perusahaan, praktik ketenaga kerjaan, dan hubungan pemasok. Yang kedua ada tanggung jawab produk. Pengadilan semakin menuntut organisasi yang merancang, memproduksi, atau mendistribusikan produk atau layanan yang salah bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera akibat penggunaannya. Yang ketiga ada implikasi global. Di era teknologi ini, kualitas menjadi perhatian internasional. Agar perusahaan dan negara dapat bersaing secara efektif dalam ekonomi global, produk harus memenuhi ekspektasi kualitas, desain, dan harga global. Selanjutnya ada biaya kualitas. 4 kategori biaya dikaitkan dengan kualitas. Yang pertama, ada biaya pencegahan. Biaya yang terkait dengan pengurangan potensi suku cadang atau layanan yang rusak. Misalnya pelatihan, program peningkatan kualitas. Yang kedua ada biaya penilaian. Biaya yang terkait dengan evaluasi produk, proses, suku cadang, dan layanan. Misalnya pengujian, laboratorium, dan inspektur. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Biaya yang dihasilkan dari produksi, suku cadang, atau layanan yang rusak sebelumnya, pengiriman ke pelanggan, misalnya pengerjaan ulang, scrap, atau downtime. Yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal, biaya yang terjadi setelah pengiriman suku cadang atau layanan yang cacat, misalnya pengerjaan ulang, pengembalian barang, kewajiban, kehilangan niat baik, dan biaya kepada masyarakat. Selanjutnya ada etika dan manajemen mutu. Salah satu tugas terpenting bagi manajer pabrik adalah menyediakan produk dan layanan yang sehat, aman, dan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Pengembangan produk yang buruk karena desain dan produk manufaktur yang buruk tidak hanya menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga menyebabkan cedera, litigasi, dan peningkatan persyaratan peraturan. Dari perspektif etika, manajemen harus memeriksa apakah salah satu pemangku kepentingan ini dirugikan.
Selanjutnya ada manajemen kualitas total atau TQM. Mengacu pada fokus kualitas di seluruh organisasi dari pemasok hingga pelanggan. TQM menggarisbawahi komitmen manajemen untuk terus mengejar keunggulan dalam semua aspek produk dan layanan yang penting bagi pelanggan di seluruh organisasi. TQM membutuhkan proses perbaikan berkelanjutan yang tidak pernah berakhir yang melibatkan orang, peralatan, pemasok, bahan, dan proses. Filosofi dasarnya adalah bahwa setiap aspek operasi dapat ditingkatkan. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan tidak pernah tercapai tapi selalu berusaha. Selanjutnya ada implementasi kualitas dari Six Sigma. Nah, Six Sigma ini memiliki dua arti dalam TQM. Yang pertama dalam arti statistik. Itu mewakili proses, produk, atau layanan dengan kemampuan yang sangat tinggi. Akurasi 99,99%. Definisi kedua yaitu program pengurangan cacat untuk mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan ini melibatkan karyawan dalam setiap proses produksi. Ada 5 teknik membangun pemberdayaan karyawan. Yang pertama, membangun jaringan komunikasi yang mengikut sertakan pegawai. Yang kedua, mengembangkan supervisor yang terbuka dan suportif. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf ke karyawan produksi. Yang keempat, membangun organisasi yang bermoral tinggi. Dan yang terakhir, menciptakan struktur organisasi formal seperti tim dan lingkaran kualitas. Selanjutnya ada pembandingan atau benchmark. Pembandingan melibatkan pemilihan standar, produk, layanan, biaya, atau praktik yang ditunjukkan yang mewakili kinerja terbaik untuk proses atau aktivitas yang sangat mirip dengan milik Anda. Selanjutnya ada tepat waktu atau just in time. Just in time adalah salah satu perbaikan secara terus-menerus dan pemecahan masalah yang ditegakkan. Just in time terkait kualitas terdapat 3 cara. Yang pertama ada memotong biaya kualitas. Hal ini terjadi karena scrap pengerjaan ulang investasi persediaan dan biaya kerusakan berhubungan langsung dengan persediaan yang ada. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Karena just in time mempersingkat waktu tunggu, just in time menjaga bukti kesalahan tetap segar dan membatasi sumber kesalahan potensial. Yang ketiga, kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit dan sistem just in time yang lebih baik dan lebih mudah digunakan. Seringkali tujuan menyimpan persediaan adalah untuk melindungi kinerja produksi yang buruk akibat kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitas yang konsisten ada, just in time memungkinkan perusahaan untuk mengurangi semua biaya yang terkait dengan persediaan. Yang selanjutnya ada konsep Taguchi. Taguchi memperkenalkan konsep kualitas berorientasi target sebagai filosofi perbaikan terus-menerus untuk membawa produk tepat sasaran. Sebagai ukuran fungsi penurunan kualitas, Taguchi mencoba memperkirakan biaya penyimpang dari nilai target. Selanjutnya ada 7 alat yang sangat membantu upaya TQM. Yang pertama, periksa lembar. Periksa lembar adalah lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Yang kedua, diagram pencar adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat Kartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Yang ketiga, diagram sebab akibat adalah alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensi dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Yang keempat, diagram Pareto. Diagram Pareto adalah bagan yang berisikan diagram batang dan diagram garis. Diagram batang memperlihatkan klarifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Yang kelima ada diagram air. Diagram air adalah secara garis mensajikan proses atau sistem menggunakan kotak
beranotasi dan garis yang saling berhubungan. Yang keenam adalah histogen. Histogen adalah alat seperti diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berapa dalam satu set dalam terjadi. Yang ketujuh, statistical process control adalah suatu teknik yang digunakan dengan kombinasi alat analisis data lainnya. Tujuan dari penggunaan stratifikasi adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. Lanjut. Peran inspeksi. Inspeksi meliputi pengukuran, perasaan, peradaban, penimbangan, atau pengecekan produk. Inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau catat produk, tidak mengubah produk atau meningkatkan nilainya. Inspeksi hanya menemukan kekurangan dan cacat dari suatu produk. Tujuan inspeksi adalah untuk mendeteksi proses yang buruk dengan segera mungkin. Kapan dan di mana nilai inspeksi dilakukan? Di pabrik pemasok Anda saat pemasok sedang berproduksi. Yang kedua, di fasilitas Anda setelah menerima barang dari pemasok Anda. Yang ketiga, sebelum proses yang mahal atau tidak dapat diubah. Yang keempat, selama proses produksi selangkah demi selangkah. Yang kelima, saat produksi atau layanan selesai. Yang keenam, sebelum pengiriman ke pelanggan Anda pada titik kontak panggilan. Lanjut. Penerapan supply chain management pada Walmart. Lanjut. Manajemen rantai pasokan sangat penting dalam menurunkan investasi persediaan. Menggerakkan barang yang cepat adalah kuncinya. Walmart misalnya telah menetapkan langkah di sektor retail dengan manajemen rantai pemasokannya yang terkenal di dunia. Walmart adalah perusahaan retail tersebut di dunia yang melayani bukan saja pasar lokal, tetapi telah terjun dalam pasar global. Hal ini terbukti bahwa Walmart telah memiliki lebih dari 3.700 toko di Amerika Serikat dan telah beroperasi di 144 negara. Salah satu keberhasilan Walmart menjadi perusahaan global adalah dengan penerapan sistem supply chain yang efektif dan efisien, yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi informasi yang canggih, sehingga penerapan strategi dalam menjual produk bermerek dengan harga rendah dapat tercapai. Salah satu kunci utama efisiensi distribusi adalah informasi. Walmart merupakan salah satu pengecer pertama yang dilakukan investasi besar dalam teknologi informasi. Walmart melengkapi toko-tokonya dengan peralatan scanning terkomputerisasi untuk cash register, di mana sistem ini memungkinkan Walmart untuk mengetahui apa yang dibeli pelanggan dan memberitahukan produsen arus produksi dan kemana harus mengirim barang. Lanjut. Walmart mewajibkan pemasokannya untuk menghafalkan barang-barang yang sudah diberi label dan digantung, sehingga dapat langsung dipindahkan ke ruang jual toko sehingga mengurangi biaya pergudangan dan pemrosesan. Dan sebagai hasilnya, toko-toko Walmart menggunakan hanya 10% ruang mereka untuk dibandingkan 25% rata-rata ruang untuk bukan penjualan pada toko pesaing. Dari sistem terkomputerisasi, Walmart mendesak untuk menghubungkan komputernya langsung ke komputer produsen, mengabaikan pialang yang
perantara lainnya, dan meneruskan penghematan tersebut pada pelanggan, yaitu mereka mampu untuk membeli dengan harga lebih murah, plus biaya logistik dan distribusi yang lebih efisien. Strategi distribusi. Yang pertama, strategi dalam bidang teknologi informasi. Walmart juga mendefinisikan operasional sistem informasi tersebut untuk menawarkan produk dan layanan berbiaya lebih rendah dan berkualitas lebih baik. Hal tersebut dilakukan untuk diferensiasi Walmart dari para pesaingnya. Strategi inovasi dan saturation. Walmart melakukan proses bisnis dengan IT dan mendukung para pemasoknya untuk menggunakan IT pula. Hal ini akan memangkas biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi layanan pelanggan, dan memangkas waktu ke pasar atau ke tempat pemasok. Yang kedua, strategi supply chain. Walmart selalu menekan biaya pembelian dan menawarkan harga terbaik untuk para pelanggannya. Maka dari itu, barang atau persediaan diperoleh langsung dan dari produsen tanpa perantara. Walmart benar-benar menyeleksi harga-harga dari pemasoknya dan melakukan transaksi jika sepenuhnya yakin bahwa produk dari pemasok tidak tersedia di tempat lain dengan harga yang lebih rendah. Dengan sistem supply chain yang efisien, ini dapat mengantarkan Walmart pada status kepemimpinan tertinggi pada tahun 2002. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.